Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya izin menyampaikan tugas kewarganegaraan terkait analisis konstitusionalitas perundang-undangan terkait kesehatan jiwa. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Dini Nurul Fitri Amada yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil analisisnya. Indonesia memiliki undang-undang tersendiri terkait kesehatan jiwa. Undang-undang terkait kesehatan jiwa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mencakup tentang ketentuan umum, kesehatan jiwa, sistem pelayanan kesehatan jiwa, sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan jiwa, tugas, tanggung jawab dan wewenang peran serta masyarakat, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat tujuan dari kesehatan jiwa, yaitu menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan dan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia. Lalu memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk mencapai pada kesehatan jiwa, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Ada 4 upaya, diantaranya yang pertama upaya promotif, yaitu upaya yang dilakukan dengan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Yang kedua ada upaya preventif, yaitu merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Yang ketiga ada upaya kuratif, yaitu merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penata laksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Yang terakhir atau upaya yang keempat yaitu upaya rehabilitatif, yaitu merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan jiwa yang bertujuan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, juga mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Adapun landasan konstitusional terkait UU Kesehatan Jiwa terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjutnya lagi dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam pembukaan terdapat pokok pikiran yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dalam aspek memajukan kesejahteraan umum. Dalam penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28, 29 ayat 2, dan Pasal 34 bahwa pasal-pasal tersebut baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan.
Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan dan analisis yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Argumentasi ini didukung juga dengan adanya pasal-pasal yang menindaklanjuti terhadap perilaku atau perbuatan perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76G, dan 76J. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau kerap juga dikenal dengan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan redaksi mengenai perundungan di media sosial yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.